Halo, salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Katarina Graciela Sihaluho, NIM 223020402035, Program Studi Agribisnis. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan program linear pada metode simplex. Kita langsung saja masuk ke pengertian metode simplex. Metode simplex adalah metode untuk mencari solusi optimal baik dalam maksimisasi dan minimisasi pada kasus dengan pada variabel 2 atau lebih, yang dimana langkah-langkah untuk mencari metode simplex yaitu yang pertama, merubah bentuk umum menjadi bentuk standar, yang kedua, membuat tabel simplex, dan yang ketiga, melakukan iterasi. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal dengan kasus maksimum dengan 3 variabel, yaitu sebuah pabrik memproduksi 3 jenis produk, yaitu meja, kursi, dan lemari. Proses produksi membutuhkan 3 sumber daya utama, yaitu kayu, tenaga kerja, dan mesin. Ketersediaan harian sumber daya ini terbatas, dan keuntungan per unit produk berbeda-beda. Kayu hanya tersedia 170 meter per hari, tenaga kerja tersedia 90 jam per hari, dan mesin hanya dapat digunakan maksimal 160 jam per hari. Setiap unit produk membutuhkan sumber daya dalam jumlah tertentu, yaitu produk meja membutuhkan 3 meter kayu, 4 jam tenaga kerja, dan 5 jam mesin per unit. Dan produk kedua, produk kursi membutuhkan 3 meter kayu, 3 jam tenaga kerja, dan 3 jam mesin per unit. Dan produk ketiga yaitu lemari, yaitu membutuhkan 4 meter kayu, 3 jam tenaga kerja, dan 4 jam mesin per unit. Keuntungan per unit produk yang terjual diperoleh sebesar 1. Pada produk meja memberikan keuntungan sebesar Rp75.000 per unit. Dan produk kedua, pada produk kursi, memberikan keuntungan sebesar Rp60.000 per unit. Dan produk ketiga, yaitu produk lemari, memberikan keuntungan sebesar Rp65.000 per unit. Menjadi pertanyaannya, berdasarkan informasi di atas, tentukan berapa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh pabrik dalam sehari. Langsung saja kita masuk ke dalam proses penyelesaiannya, yaitu langkah pertama itu kita memasukkan ke dalam model matematika terlebih dahulu, yaitu dengan membuat variabel keputusan, memisalkan X1, X2, dan X3, yang dimana X1 merupakan sebagai jumlah meja yang diproduksi, dan X2 merupakan sebagai jumlah kursi yang diproduksi, dan X3 merupakan jumlah lemari yang diproduksi. Di sini, kita menentukan dari soal tadi yang menjadi fungsi tujuannya, yaitu kita memisalkan Z ini menjadi fungsi maksimal sama dengan 75.000 X1 ditambah 60.000 X2 ditambah 65.000 X3, dan yang fungsi kendalanya yaitu 3X1 ditambah 4X2 ditambah 5X3 kecil dari atau sama dengan 170, dan fungsi kendala kedua 3X1 ditambah 3X2 ditambah 3X3 kecil dari atau sama dengan 90, dan fungsi kendala ketiga 4X1 ditambah 3X2 ditambah 4X3 kecil dari atau sama dengan 160, atau fungsi kendala non-negatifnya X1, X2, X3 lebih besar atau sama dengan 0. Ini merupakan yang menjadi bentuk umum pada fungsi kendala soal tersebut. Selanjutnya, kita merubah dari bentuk umum menjadi bentuk standar, yang dimana pada bentuk standar ini kita mengubah fungsi Z-max-nya menjadi ke negatif, yaitu negatif 75.000 X1 dikurang 60.000 X2 dikurang 65.000 X3 atau sama dengan 0. Dan fungsi kendalanya bisa dilihat di sini ada penambahan variabel baru, yaitu dengan menambahkan S1, S2, dan S3, yang dimana tujuannya adalah untuk menghilangkan tanda pada bentuk umum ini yang dari lebih kecil dari atau sama dengan. Kenapa kita menggunakan tanda lebih kecil dari atau sama dengan? Karena di sini kita ingin mencari
keuntungan maksimal. Tahap selanjutnya, kita memasukkan atau membuat tabel simplex terlebih dahulu. Pada gambar ini dapat dilihat, kita membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom dengan menuliskan variabel basis pada kolom kedua X1, kolom ketiga X2, kolom ketiga X3, kolom keempat S1, kolom kelima S2, dan seterusnya, yang dimana NK ini merupakan nilai kanan. Dan di sini kita menuliskan S1 atau seleng 1, S2, X3, dan nilai Z atau fungsi tujuan tadi. Di sini kita langsung memasukkannya, yaitu pada S1 kita memasukkan nilai 3, pada X2 4, X3 5, S1-nya 1. Di sini kan S2 dan S3-nya nggak ada, jadi nilainya 0. Dan NK ini merupakan batas atau kendala pada soal tersebut. Setelah membuat tabel simplexnya, langkah selanjutnya kita melakukan iterasi, yaitu untuk mendapatkan solusi optimal. Pada tabel ini, di sini saya sudah membuat tanda kolom kunci sebagai warna biru, baris kunci untuk warna merah, dan warna hijau sebagai nilai kunci. Bagaimana cara mendapatkan nilai kolom kuncinya? Yaitu kita melihat nilai pada variabel Z, nilai negatif tertinggi, yaitu dari 75, negatif 75, negatif 60, negatif 65, nilai yang negatif tertingginya yaitu negatif 75.000, itu yang menjadi kolom kunci. Dan selanjutnya untuk baris kunci, untuk mendapatkan baris kuncinya yaitu dengan cara nilai kanan NK ini dibagi dengan kolom kunci, yaitu 170 dibagi 3, yaitu 56,6, 90 dibagi 3, 30, 160 dibagi 4, 40, yang menjadi indeks. Dan untuk menentukan baris kunci ini, kita melihat pada nilai indeks ini. Nilai indeks nilai terkecil, yaitu 30. Kenapa kita tidak mengambil 0? Karena 0 merupakan bukan bilangan positif. Nah, selanjutnya yaitu nilai kunci. Bagaimana untuk mendapatkan nilai kunci ini? Yaitu kita melihat perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu X1 dengan S2, yang menjadi perpotongannya yaitu di 3. Maka 3 adalah yang menjadi nilai kuncinya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mengganti variabel keluar dengan variabel masuk pada tabel baru, yaitu dengan cara pada X1 ini merupakan sebagai variabel masuk dan S2 merupakan sebagai variabel keluar. Nah, setelah kita membuat variabel masuk pada tabel baru, di sini nilai pada tabel ini semua sudah berubah. Bagaimana untuk mendapatkan nilai baru pada variabel masuk ini? Yaitu dengan cara nilai lama pada S2 ini, nilai lama pada S2 ini atau variabel keluar dibagi dengan nilai kunci, yaitu 3. Seperti 3 dibagi 3, 3 dibagi 3, 3 dibagi 3, 0 dibagi 3, 1 dibagi 3, dan 90 dibagi 3. Dan itu merupakan yang menjadi nilai baru pada variabel masuk. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai baru pada S1, S3, dan Z ini, yaitu dengan cara nilai lama dikurang nilai baru dikali dengan nilai kolom kunci pada S1. Nilai kolom kunci pada S1, yaitu nilai lama pada S1 ini tuh merupakan 3. Nah, 3 dikurang nilai baru, yaitu 1, kemudian dikali dengan nilai kunci, yaitu pada S1, 3. Maka hasilnya adalah 0. Begitu juga dengan selanjutnya, untuk mendapatkan nilai pada X2 ini sama halnya dengan mendapatkan X1. Contohnya pada nilai Z, yaitu nilai lama pada Z ini merupakan negatif 75.000. Kemudian dikurang dengan nilai baru, yaitu 1. Nah, 1 dikali nilai pada kolom kunci Z, yaitu negatif 75.000. Maka hasilnya adalah 0. Begitu juga dengan X2-nya, yaitu
nilai Z pada X2 yaitu negatif 60.000. Maka negatif 60.000 ini dikurangkan dengan nilai pada variabel masuk atau nilai baru ini pada X2 yaitu 1. Negatif 60.000 dikurang 1, kemudian dikali dengan nilai pada kolom kunci Z yaitu negatif 75.000. Maka hasilnya adalah 15.000. Kriteria optimal untuk kasus maksimum yaitu yang pertama, solusi optimal dilihat dari nilai koefisien fungsi tujuan, yaitu ini, nilai Z ini. Dan yang kedua, jika nilai fungsi tujuannya maksimum, dikatakan optimal jika seluruh nilai koefisien positif atau nol. Bisa dilihat pada tabel ini, nilai tujuan pada Z ini merupakan sudah positif dan bernilai nol. Jika kriteria tidak terpenuhi, yaitu kriteria 1 dan 2 ini jika tidak terpenuhi, maka dapat diulang kembali ke langkah awal, yaitu dengan melakukan iterasi. Karena nilai pada tabel iterasi ini sudah optimal atau mendapatkan nilai optimum, kesimpulannya adalah solusi optimal yang dapat dilakukan pabrik tersebut adalah yaitu pada X1 yaitu produk meja dengan memproduksi 30 meja, dan pada X2 yaitu dengan memproduksi 0 kursi, dan X3 yaitu dengan memproduksi 0 lemari. Dengan memproduksi produk X1 atau 30 meja, maka pabrik tersebut mendapatkan keuntungan maksimum sebesar Rp2.250.000, yang dimana solusi ini menunjukkan bahwa pabrik harus hanya memproduksi meja untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya adalah kita menggunakan aplikasi PQM for Windows. Untuk caranya adalah yaitu yang pertama, kita membuka aplikasi PQM for Windows. Kemudian setelah tampilannya seperti ini, kita pilih bagian modul, kita milih program linear, kemudian kita masuk ke ini. Sini kita memilih 3 karena 3 variabel, kemudian klik OK. Nah, langsung saja kita pilih. Di sini kita untuk memaksimumkan ya, berarti kita memilih maksimum, yaitu di sini masukkan nilainya yaitu 75.000, kemudian 60.000, kemudian 65.000, kemudian untuk fungsi kendala yang pertama yaitu 3, 4, 5, kemudian batasannya 170, kemudian fungsi kendala yang kedua 3, 3, 3, dan batasannya 90, kemudian fungsi kendala yang ketiga yaitu 4, 3, 4, kemudian batasannya 160. Langsung saja klik enter atau solve ini. Kemudian terlihat hasilnya di sini. Kita membuka interpretation-nya. Ini. Jadi, nilai yang kita dapatkan secara manual dan menggunakan aplikasi PQM for Windows ini adalah sama. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.